Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 1054011138822. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS SD oleh Bapak Sulfahrul Amin SPD MPD, di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran konsep dasar IPS SD yang saya rangkum mulai pertemuan pertama sampai saat ini. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas hakikat pembelajaran IPS. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Kelahiran bidang IPS di Indonesia banyak diilhami oleh pengajaran social studies di Amerika Serikat. Bahkan istilah IPS adalah terjemahan dari apa yang dinamakan social studies. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969, yaitu oleh Ibu Profesor Dr. Suepartina. Pada tahun 1971, IPS dimasukkan dalam buku Depdikbud. Pada tahun 1974 sampai 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum di kurikulum SD, SMP, dan SMA. Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi masalah yang terjadi baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Baik, yang kedua masih terkait hakikat pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu konsep dasar sejarah. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau yang menjadi pelajaran, pengingat, inspirasi, sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupan di masa sekarang dan mendatang. Yang kedua yaitu konsep dasar geografi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu konsep dasar ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi merupakan kegiatan sosial karena tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat yaitu konsep dasar politik. Dalam catatan sejarah, orang memperkenalkan politik adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Ia mengungkapkan bahwa manusia adalah merupakan binatang politik atau political animal. Berangkat dari asumsi tersebut, banyak hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Yang keempat yaitu konsep dasar sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar teman dengan teman. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu konsep dasar antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Baik, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan penanaman dan nilai dalam pembelajaran IPS. Nilai adalah harga, hal-hal yang penting atau berguna bagi manusia, sedangkan sikap merupakan reaksi atau tanggapan yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. 3 model belajar dalam rangka pembentukan sikap. Yang pertama, mengamati dan meniru, yaitu dengan mengamati dan meniru perilaku atau perbuatan orang lain, terutama orang-orang berpengaruh. Yang kedua, menerima penguatan,
yaitu dengan menerima atau tidak menerima penguatan atas suatu respon yang ditunjukkan. Yang ketiga, yaitu menerima informasi verbal. Informasi tentang berbagai hal yang diperoleh melalui lisan ataupun tulisan. Materi yang keempat yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Tujuan keterampilan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan kepribadian atau identitas. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kerja, produktivitas, dan kesuksesan karir. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik. Yang kelima, meningkatkan kesehatan psikologis. Dan yang keenam, yaitu kemampuan mengatasi stres. Materi kelima yaitu individu dan masyarakat. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil, sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang terdiri dari sejumlah keluarga yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, baik di desa ataupun di kota, yang terjadi interaksi sosial antar anggotanya, yang memiliki norma dan nilai serta tujuan tertentu yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Faktor yang menyebabkan tingkat kebudayaan yang berbeda, yang pertama, luhur yang berbeda, yang kedua, pengaruh budaya asing, yang ketiga, kondisi iklim yang berbeda, yang keempat, letak geografis, dan yang kelima, perbedaan agama atau keyakinan. Materi yang keenam yaitu konsep dasar IPS. Struktur sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia yang meliputi berbagai tipe, kelompok yang terjadi dari banyak orang, dan meliputi pula lembaga-lembaga di mana orang banyak tersebut ambil bagian. Peranata sosial adalah wadah memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan syarat interaksi sosial menurut Suerjono Suekanto, interaksi tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Selanjutnya, materi ketujuh, yaitu manusia dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan penciptanya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh fenomena sosial yaitu mudik, pencemaran air, kriminalitas, unjuk rasa, kepadatan penduduk, aksi solidaritas saat bencana alam tiba, dan kenakalan remaja. Unsur-unsur kebudayaan manusia dan lingkungannya, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. Selanjutnya yaitu materi ke-8, yaitu pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui kontak perdagangan. Pada awalnya, orang-orang India bersikap aktif dalam perdagangan tersebut. Hal ini menurut Claudius Ptolemaeus atau Yunani didorong oleh kekayaan Indonesia akan emas, perak, cengkih, dan lada yang menarik para pedagang mancanegara. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Nasional. Jalur masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur pendidikan, dan jalur akulturasi budaya. Selanjutnya yaitu materi ke-9, yaitu struktur sosial Pranata.
Proses sosial. Struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Peranata sosial. Peranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok bermasyarakat bagi manusia. Proses sosial. Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu yang sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, materi ke-10 yaitu pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Masuknya budaya luar ke Indonesia melalui teknologi, budaya, dan sosial, atau dari kebiasaan-kebiasaan. Dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia antara lain, masyarakat berubah menjadi individualis atau cenderung konsumtif, gaya hidup kebarat-baratan, dan produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar. Dampak positifnya yaitu perubahan pola pikir masyarakat Indonesia yang membentuk kelompok masyarakat modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi ada dengan cepat, peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-11, perjuangan Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut kedatangan sekutu dengan senang. Akan tetapi, setelah diketahui Nietzsche ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Kedatangan Nietzsche di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Datangnya pasukan sekutu yang diboncengi Nietzsche mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Berbagai perlawanan terhadap sekutu yang muncul di daerah-daerah, yaitu Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Pertempuran Ambarawa 11 Desember 1945, Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945, Bandung Lautan Api 23 Maret 1945, Puputan Margarana 20 November 1946. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah peningkatan gross national product atau produk nasional bruto dan gross domestic product atau produk domestik bruto suatu negara yang diiringi dengan perubahan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu SDA, SDM, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor politik dan administrasi pemerintah. Masalah pembangunan ekonomi yaitu kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan dampak positif pembangunan perekonomian yaitu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun dampak negatifnya yaitu timbul pencemaran air, rusaknya ekosistem, banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pembangunan dan jalan sehingga produksi pertanian menjadi kurang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.